penanganan sampah di Pekanbaru, kalau jujur, secara nasional, pengelolaan sampah di Pekanbaru ini lebih baik daripada kota-kota lain. Tidak sama dengan berita di medsos. Selain wali kota Pekanbaru, Dr. Firdaus STMT yang berhasil menangani masalah sampah menuai kritikan dan cibiran dari para netizen, terutama di sebuah grup Facebook yang ada di kota Pekanbaru. Sebagian besar komentar atas postingan berita menganggap wali kota Pekanbaru itu sedang berhalusinasi. Padahal, Dr. Firdaus STMT sebelaku wali kota Pekanbaru begitu meyakinkan peserta Showcase of Sungai Sair yang menyebutkan penilaian itu resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui aplikasi bernama SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Penanganan sampah di Pekanbaru, kalau jujur, kita atau nanti juga bisa Bapak cari, secara nasional, pengelolaan sampah di Pekanbaru ini lebih baik daripada kota-kota lain. Tidak sama dengan berita di medsos. Secara empirik dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat di Pekanbaru ini, itu termasuk tidak masuk akal pernyataannya wali kota itu mengada-ngada gitu. Karena faktanya jelas gitu loh. Dia bilang tidak perlu memperhatikan media sosial. Oke, kalau tidak perhatikan media sosial mungkin hanya satu tempat kemudian diekspos oleh banyak orang. Tapi nyatanya polisi, tentara terlibat dalam penanganan itu untuk mengangkat sampah. Loh, kemana kota Pekanbarunya nih? Pengelolaan sampah kota Pekanbaru. Apakah ini terjadi tahun itu aja? Enggak, ini terjadi dari tahun sebelumnya. Sudah pernah terjadi juga. Setiap tahun masalah sampah itu bermasalah terus. Ya, kalau saya cenderung melihat itu hanya pernyataan politik saja gitu. Pernyataan politik itu kan hanya sebagai upaya untuk meminta dukungan dan meyakinkan publik yang malas. Kinerja pengelolaan persampahan kota-kota se-Indonesia. Rata-rata nasional, kemudian kota-kota se-Indonesia. Nah, tadi indikator pertama, seberapa besar sampah itu dikelola. Sampah yang dikelola, berapa besar sampah diproduksi di dalam sebuah kota. Di Pekanbaru ini lebih dari 1.000 ton per hari. Hampir 1.100 ton. Berapa persen yang diolah? Nah, dari data tadi itu, Pekanbaru sudah 94%. Sampah kota ini 94, sekian persen. Hanya 5, sekian persen yang tidak terkelola secara baik. Jakarta dan kota-kota tadi yang saya tengok yang di Jawa, semua kota-kota besar di Jawa, termasuk juga Batam, itu mereka berkitar 90 dan bahkan ada di bawah 90, kita sudah 94%. Dia bilang pakai SIPN. SIPN itu jelas sampah di Pekanbaru hanya bisa terangkat sekitar 60% saja. Tidak benar 95% terangkat. Apalagi 94 gitu. Ya 94% itu tidak benar karena udah jelas dari 405 sekian yang terangkat hanya 285 ribu kan. Itu berapa persen? Ya taruhlah kita bersangka baik 70%. Tidak jauh lagi mau sampai 95%. Itu termasuk tidak masuk di akal lah kalau ininya. Apalagi di SPN itu jelas sekali kan ininya pernyataannya itu. Dan karena untuk menghibur, mendapat dukungan dari pendukungnya, kemudian untuk menarik simpati masyarakat yang malas mencari informasi, itu dikeluarkanlah statement begitu. Itu kan statement politik, bukan statement yang harusnya dipercaya oleh masyarakat. Menurut pengamat kebijakan publik Dr. M. Rawa L. Amadi, persoalan sampah ini tidak berkutat pada penilaian satu pihak. Karena orang awam pun tahu pengalaman pemerintah Kota Pekanbaru pada bulan Januari tahun 2021 lalu terjadi tumpukan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Bahkan, Danrem 031 Wirabima dan Kapolda Riau mengerahkan personilnya untuk mengangkut sampah. Tidak berhenti sampai di situ, Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru yang berinisial AP menjadi tersangka atas sengkarut penanganan sampah di ibu kota Provinsi Riau ini. Bandingkan terbaik, kenapa kasus daerah lain tidak kelihatan? Tidak ada seperti itu gitu loh. Iya kan? Kasus penumpukan sampah itu tidak terungkap di media massa. Ya toh?
kasus sampah sampai ke ranah hukum, mana ada provinsi lain. Baru Pekanbaru ya? Iya, itu artinya terbaik nasional dalam proses hukum. Mungkin itu ya yang bisa diterima secara logik gitu loh.